Halo semuanya, perkenalkan saya Hasyamil Ardayu dengan NIM 40124111220. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep persona non grata dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 dengan contoh penerapannya dalam kasus nyata. Topik ini sangat penting dalam hukum diplomatik internasional karena berhubungan langsung dengan kedaulatan negara dan hubungan antar negara di dunia internasional. Sebelum masuk ke pembahasan persona non grata, kita perlu tahu dulu apa itu Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional utama yang mengatur hak, kewajiban, dan kekebalan diplomatik antar negara. Konvensi ini disahkan di Wina, Austria, dan mulai berlaku pada tahun 1964 dengan tujuannya untuk menjamin bahwa hubungan diplomatik antar negara dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan saling menghormati. Beberapa hal yang penting yang diatur dalam konvensi ini antara lain: 1. Fungsi perwakilan diplomatik. 2. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik. 3. Perlindungan terhadap kedutaan. Dan yang keempat, pengaturan status diplomatik termasuk penetapan seseorang sebagai persona non grata. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu apa yang dimaksud dengan persona non grata. Menurut pasal 9 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, persona non grata berarti seseorang yang biasanya pejabat diplomatik yang dinyatakan tidak diterima oleh negara penerima. Pada artinya, negara tempat ia bertugas tidak lagi menginginkan kehadiran diplomatik tersebut, baik sebelum ia tiba maupun saat sedang menjalankan tugasnya. Negara penerima tidak wajib memberikan alasan atas penetapan ini. Begitu seseorang dinyatakan persona non grata, negara pengirim wajib menarik diplomat tersebut atau mengakhiri status diplomatiknya dalam waktu yang wajar. Jika tidak dilakukan, maka negara penerima berhak menolak mengakui kekebalan dan hak istimewa diplomatik tersebut. Penerapan persona non grata biasanya dilakukan karena diplomat tersebut 1. Melanggar hukum atau norma negara penerima, misalnya ikut campur urusan dalam negeri, melakukan kegiatan politik atau tindakan kriminal. 2. Melakukan spionase atau penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Yang 3. Bertindak tidak sopan atau menghina pemerintah negara penerima. Dan yang terakhir, melanggar etika diplomatik seperti menyalahgunakan fasilitas diplomatik untuk keuntungan pribadi. Dengan kata lain, status persona non grata merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara penerima dan alat diplomasi untuk menjaga martabat serta ketertiban hubungan antar negara.
Kemudian contoh kasus nyata. Sekarang mari kita lihat contoh kasus nyata penerapan persona non grata. Contoh 1, pada tahun 2018, Inggris menyatakan 23 diplomat Rusia sebagai persona non grata setelah kasus peracunan mantan agen intelijen Rusia, Sergei Skripal. Pemerintah Inggris menuduh Rusia terlibat dalam insiden tersebut. Akibatnya, para diplomat Rusia diperintahkan untuk meninggalkan Inggris dalam waktu 1 minggu. Langkah ini kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang juga mengusir diplomat Rusia dari wilayah mereka. Kasus ini menunjukkan bagaimana persona non grata digunakan sebagai alat tekanan politik dan diplomatik. Kemudian pada contoh kedua, pada tahun 2021, Republik Ceko juga mengusir 18 diplomat Rusia, menyatakan mereka persona non grata karena dugaan keterlibatan dalam ledakan gudang amunisi di tahun 2014. Tindakan ini pun memicu balasan dari Rusia dengan mengusir diplomat Ceko dari Moskow. Kasus ini menggambarkan bahwa persona non grata bisa berdampak pada ketegangan diplomatik dua arah atau disebut retaliasi diplomatik. Analisis dan implikasi. Berdasarkan Konvensi Wina, tindakan tersebut sepenuhnya sah secara hukum internasional karena Pasal 9 memberikan kewenangan penuh kepada negara penerima untuk menolak atau mengusir diplomat yang dianggap tidak pantas. Namun demikian, penggunaan persona non grata juga memiliki implikasi diplomatik dan politik dengan antara lain dapat menimbulkan ketegangan antar negara, kadang digunakan sebagai alat politik atau retaliasi bukan semata pelanggaran hukum, kemudian tetapi tetap berfungsi sebagai mekanisme menjaga etika dan keamanan diplomatik. Sebagai kesimpulan, persona non grata adalah mekanisme penting dalam hukum diplomatik internasional yang memberikan hak kepada negara penerima untuk mempertahankan kedaulatannya dengan menolak atau mengusir diplomat yang dianggap tidak layak. Konsep ini diatur secara jelas dalam Pasal 9 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan hingga saat ini masih menjadi alat diplomatik yang sah, efektif, dan sering digunakan dalam praktik hubungan internasional. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk memahami lebih dalam tentang hukum diplomatik dan peran penting persona non grata dalam menjaga hubungan antar negara.